Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bersama saya dengan Bapak Kusnadi, SMMPD dari SMK Swasta Milik Akom Bandung dengan guru mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk tingkat kelas 11 dan 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aksi nyata platform Merdeka Mengajar untuk topik 1 dengan tema menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Selamat menikmati. Ya, Bapak Ibu Guru, ini cover dari foto saya ya, ini waktu workshop tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini fokusnya lebih ke marketing produk ya Bu ya, untuk anak dituntut ada hasil penjualan dengan target omset untuk mendapatkan nilai KKM sesuai target atau yang melebihi target itu nilainya itu bisa sampai 95 yang luar biasa. Ini Bapak Ibu Guru ya, ini sebagai bukti nyata. Ini momen di saat saya sedang mengajar untuk produk kreatif dan kewirausahaan, anak membuat konsep untuk membuat sebuah proposal usaha yang bersekaitan dengan untuk marketing produk. Ini ya Bapak Ibu Guru, kita mulai saja untuk ke topik pembahasan yang mana di sini kita sudah pada tahu ya tentang pandangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengenai pendidikan yang memerdekakan serta contoh penerapannya. Jadi begitu luar biasa ini nih Bapak Ki Hajar Dewantara ini sebagai apa ya istilahnya itu penggagas gitu ya bahwa dalam kondisi apapun gitu ya di sekolah itu kadang-kala kan memang harus membuatkan yang nyaman gitu kan. Pokoknya beliau pun Bapak Ki Hajar Dewantara ini harus sebagai taman siswa ya Bapak Ibu ya. Next. Rekor yang sama siapa? Sudah dulu. Ini apa leadernya? Bukan go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawati dari Dapur KKD. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi penjualan kita. Nah, target jual kita per hari itu ada di 20 sampai 300 pieces per hari. Lalu ada harga jualnya seharga 5.000. Produk yang kita jual tetap sama, yaitu cilok crispy. Alasannya karena cilok crispy sangat diminati oleh kalangan remaja maupun kalangan anak-anak. Selain itu, di sekolah sini tidak ada yang menjual produk yang sama, jadi saingannya sedikit. Terus ada packaging atau kemasan itu tinggal plastik yang ukuran sedang diberi stiker logo perusahaan. Target omset selama 3 bulan bisa 3 juta sampai 4 juta. Iya, betul. Target sebelumnya itu 2 juta 50, jadi pengen lebih. Oke, siap dulu. Ya, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Hasil bos. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perusahaan jasa PT Studio akan menyampaikan bulan keuangan dalam 3 bulan ke depan. Di 3 bulan ke depan, kita dalam bidang jasa akan membuat catatan laporan keuangan yaitu tabel PDA, laporan berundi, laporan penerimaan modal, dan laporan neraca. Lalu ada membuat tabel untuk pengelolaan modal
sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa ya, harus fokus. Ketawa. Ini disaksikan antara Nusantara ya. Seria. Tapi Bapak di tag kena itu ya. Beliau nonton dapat Indonesia. Ya. Dapat itu nanti masih berbang ya. Jadi lain program. So, terakhir pamungkas. Timnya Bintang PT Anduas. Loh. Selalu dengan Bapak ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Apriliani, itu dari keterangan saya menggunakan program saya Selisa dan Salwa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kelemahan dan target kami untuk bulan depan Oktober, November, dan Desember. Pertama, ada kelemahan perusahaan di periode sebelumnya. Yang pertama, jam pelayanan yang terbatas karena faktor internal dan eksternal. Apa aja sih? Yang pertama tuh adanya jam waktu yang terbatas. Ketika operasi sekolah beroperasi itu jam di pagi hari sampai sore hari. Tapi ketika hari Jumat perusahaan kami atau operasi di sekolah di Kalong kan jadi karena dia ada di situ. Terus yang kedua ada berkurangnya minat membeli karena siswa-siswi yang membeli seragam, kemudian membeli seragam dan jarang sekali yang datang kembali untuk membeli seragam lagi. Jadi orang yang udah punya seragam itu jarang banget buat balik lagi ke koperasi untuk beli lagi seragam. Kemudian ada barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali ada bukti transaksi atau kemudian minimnya tempat operasional sehingga pada pelayanan kami kurang maksimal. Karena di koperasi itu space untuk kita beli itu kan sedikit banget. Karena adanya barang lain atau makanan minuman, terus ada juga alat-alat tulis, jadi di satu tempat itu space-nya nggak seluas itu karena dicampur dengan ada kebutuhan-kebutuhan lain. Kemudian di target untuk bulan Oktober, November, dan Desember, kami mengusulkan bahan baku seragam yang lebih berkualitas kepada pihak luar. Pihak luar itu siapa? Penyedia barang baku atau si produsen distributornya juga. Kemudian meningkatkan sistem pelayanan yang baik serta menciptakan suasana koperasi yang sehat, nyaman, aman, dan bergerak. Meningkatkan dan mengaktifkan kembali promosi melalui media sosial berupa Instagram anwasa.id dan nomor WhatsApp yang sudah tertera di Instagram kami anwasa.id. Kita juga sebisa mungkin optimal untuk membuatkan laporan keuangan dengan bijak dan jujur. Sekian dari PT Anwasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah semua tampil ya? Sudah? Oke, masih semangat? Masih semangat? Oke. Gimana cara jualnya SPW itu bagaimana? Jual? Ibu guru, di saat saya sedang ada sesi discuss gitu ya, kerja tim atau ya grup yang mana ini mereka sudah memiliki nama perusahaan baik yang bergerak di bidang barang ataupun jasa. Mereka sedang mendiskusikan untuk konsep proposal usaha yang selanjutnya nanti akan dipresentasikan. Sehingga mereka itu saya memberikan dengan keleluasaan, kebebasan berpikir ya, kritis, komunikatif, dan kolaboratif dengan sesama teman. Ini ya, sekaitan dengan Merdeka Belajar di sini dari modul 1 itu memang ini topik 1 ya, maksud saya. Jadi ada 5 modul yang akan dipelajari itu ya, diantaranya itu ada modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul 2, mendidik dan mengajar, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini dari modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, juga di sini ada daftar materinya yang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, dan ingin menjadi guru seperti apa saya, gitu ya. Ini merupakan sebuah keseharian yang oleh mungkin ya Bapak Ibu guru itu ya sudah biasa gitu ya.
biasa gitu kan. Peran Bapak Ibu guru itu apa ya? Dia antaranya sebagai fasilitator ya. Jadi sebagai fasilitator istilahnya itu menyampaikan materi-materi yang baik, yang normatif, adaptif, dan kejuruan. Yang tadi saya sampaikan ada mengenali diri dan perannya sebagai pendidik ya. Jadi harus mengenali diri dan perannya sebagai pendidik itu sebagai fasilitator gitu ya. Jadi sebagai apa istilahnya itu pembimbing bagi siswa-siswinya itu tatkala sedang melakukan pembelajaran. Nah, terus apa peran saya sebagai guru gitu ya? Yaitu sebagai guru itu ya memang harus memberikan ilmu ya, selain untuk apa ya, akhlak, itu juga soft skill dan hard skill-nya juga harus seimbang. Ada juga di sini mendidik dan mengajar ya Bu ya. Di sini juga mendidik secara menyeluruh, pendidikan selama 1 abad menjadi manusia secara utuh gitu ya. Ya kita menghasilkan anak itu yang betul-betul akhlak ya, diantaranya itu ya moral gitu, karakter, apalagi sekarang ya Bapak Ibu sekarang sedang marak gitu ya bullying gitu ya, baik fisik gitu, jadi kebanyakan fisik ya, padahal itu yang lebih berbahaya itu memang non fisik. Nah kita sebagai pendidik itu ya memang bertugas gitu ya, bertugas itu untuk memberikan anak akhlak yang baik, karakter gitu, mendidik seperti anak kita sendiri. Mendidik menyeluruh itu ya, mendidik menyeluruh itu bagaimana ya, dengan selain dengan ilmu yang diberikan ya, dengan penuh kasih sayang, dengan pendidikan moral gitu kan ya, karakter tadi ya, baik dari soft skill dan hard skill-nya juga itu memang untuk saat ini memang karakter ya. Karakter itu lebih pembinaan karakter untuk siswa. Jadi supaya lebih saling menghargai. Ya di sini juga pendidikan selama 1 abad ya memang apalagi sekarang kan era digitalisasi, anak begitu mudah gitu ya untuk mendapatkan informasi yang begitu luar biasa gitu ya. Nah, baginya itu kita sebagai guru ya sebagai fasilitator membimbing untuk sini itu mengarahkan ke yang lebih positif gitu ya. Tentunya itu untuk dalam hal pembelajaran. Dengan utuh dan menyeluruh. Jadi kan kodrat murid gitu ya, trikon. Jadi memang di sini ya kan beda itu karakter murid itu bagaimana, perempuan gitu kan, dan gendernya itu dengan laki-laki gitu kan. Ya kita harus memahami karakter tentang siswa di kelas itu, jadi jangan disamaratakan supaya ya anak itu merasakan nyaman di kelas. Ini tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti ya. Di sini ada menumbuhkan budi pekerti, di antaranya ada budi pekerti ya, terutama ini memang dari akhlak ya, karakter moral gitu ya. Itu betul-betul harus ada pendampingan ya dari Bapak Ibu guru supaya anak itu lebih sopan santun gitu kan, dan lebih memiliki rasa empati atau misalkan soft skill. Dan di sini juga ada teori konvergensi dan pengaruh pendidikan ya. Sudah tentu di sini ya, yang mana itu memang tujuan dari penerapan teori konvergensi ini dalam pendidikan itu adalah memang untuk menciptakan ya lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif gitu ya, kolaboratif dan relevan dengan dunia digital yang terus berkembang ya. Tentu juga sini untuk meningkatkan ya motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Pertama si pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang mudah-mudahan karena kan mencari ilmu di ibadah ya Bu ya. Jadi makanya kita kan dengan sepenuh hati itu mengajar ya. Mengajar itu memang ya harus sepenuh hati supaya bermanfaat ya ilmu yang kita berikan kepada anak didik kita semua. Yang di sini kan ada mengantarkan murid selamat dan bahagia. Jadi selamat dan bahagia itu yang bagian mana ya, selain misalkan ilmu keduniaan juga ya, ilmu akhirat juga sih jangan lupa gitu Ibu ya. Nah, jadi kita kan sistem emong, berarti memang ya kita harus begitu didampingi, dibimbing gitu kan. Karena tadi juga kan saya bahas juga ada perbedaan karakter itu kita harus lebih fokus, harus lebih peka ya terhadap anak yang terutama mohon maaf itu masalah sosial gitu ya. Kadang-kala anak kan tidak semua sama di kelas. Itulah kita sebagai guru itu peran dan fungsi kita itu harus betul-betul menyeluruh ya untuk siswa. Ini masih aksi nyata nih tentang saya di saat untuk menggunakan digitalisasi gadget gitu ya. Di sini mereka sedang membuat konsep ya proposal usaha untuk bagaimana cara taktik marketing dengan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi ya Bu ya. Nah ini mereka saya arahkan dan yang lainnya juga memberitahu kepada tim lainnya. Bapak Ibu guru hebat di Nusantara, paparan yang barusan saya sudah jelaskan ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.